membahas tentang sastra epik. Pengertian sastra epik. Kata epik berasal dari kata sifat Yunani epikos dan diterjemahkan sebagai sesuatu yang terkait dengan kata, cerita, atau puisi. Dalam dirinya sendiri, itu adalah genre sastra yang menyajikan fakta-fakta legendaris atau fiktif secara subjektif yang dikembangkan ruang dan waktu tertentu. Jadi, cerita-cerita ini seperti elemen imajinatif dan elemen nyata dicampur sebagai besar penulis tersebut, dan dialog dalam sebuah merayakan permasalahan atau kepentingan budaya. Sastra epik adalah karangan yang melukiskan sesuatu secara objektif tanpa mengikuti pikiran dan perasaan pribadi pengarang. Seperti cerita-cerita ini, elemen imajinatif dan elemen nyata dicampur. Penulis menggunakan narasi meskipun dialog juga dapat diberikan. Jadi, dalam masalah kepentingan budaya tersebut, epik adalah cara menyampaikan suatu kejadian atau keadaan yang disajikan dalam uraian yang objektif dalam buku Simon Rankir tahun 1953. Artinya, dalam menyampaikan suatu epik, perasaan dan pendapat sang penulis dinakis sehingga yang disampaikan adalah kejadian sebenarnya. Dalam contoh, epik itu Hang Tuah yang dituliskan oleh Amir Hamzah. Baik, literatur epik itu adalah bentuk seni naratif yang umum bagi banyak masyarakat kuno dan modern dan beberapa kalangan tradisional. Istilah ini terbatas pada karya penyair Yunani dan beberapa penyair yang disebutkan dengan Homer dan juga Ilen dan Desailly. Namun, mengakui bahwa bentuk sastra epik ini yang berstruktur serupa lainnya terjadi di banyak budaya lain. Jadi, dalam masa Yunani, Aristoteles ini yang menyusun beberapa puisi epik dari abad tersebut. Literatur epik mencakup beberapa karya yang paling mengegaskan dari tradisi barat. Jadi, kisah ini disebut dengan Mesopotamia. Pertama, tentang orang-orang dan keturunan neoklasik Mekah. Dan ciri-ciri sastra epik sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai bentuk tertentu berurutan dalam baris yang sejajar. Yang kedua, berpola bagi puisi tradisional atau berbentuk bebas ungkapan kata dan bahasa dipengaruhi unsur lagu, irama, dan keharmonisan bunyi. Yang ketiga, barisan disusun membentuk pola atau ikatan tertentu bagi puisi tradisional atau tanpa pola ikatan tertentu. Baik, selanjutnya karakteristik utama sastra epik sebagai genre naratif dan pembagiannya sebagai berikut. Narasi ini yang sangat luas dan berkepanjangan dalam ayat tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan pencapaian pahlawan historis atau tradisional dan juga orang memiliki kepentingan nasional dan internasional. Ketiga, karakter sentral. Keempat, elemen. 5, penyair. 6, moralitas. 7, penulis. 8, baik, selanjutnya karya-karya dan contoh karya puisi epik. Dalam karya yang terdapat 3 karya tersebut. Yang pertama, karya Hairun Anwar yang berjudul Diponegoro. Karya ini merupakan karya yang bagus untuk dibaca dalam puisi tersebut. Yang kedua, karya Hairun Anwar dalam judul Kerawang Bekasi. Jadi, dalam sebuah Kerawang Bekasi ini merupakan
di mana terdapatnya sebuah kisah yang ada di dalam puisi tersebut. Yang ketiga, sebuah jaket berlumuran darah karya Taufik Ismail. Jadi, kenapa dan mengapa mereka mengambil dalam sebuah puisi yang tercantum di sastra? Ini seperti ini puisinya, dalam sebuah jaket berlumur darah, dan kenapa. Jadi puisi ini menggambarkan perilaku seseorang secara objektif, baik dalam bentuk deskripsi, dialog maupun monolog. Jadi puisi ini merupakan puisi yang berisi tuntunan atau ajaran hidup, serta mengandung cerita kepahlawanan yang berhubungan dengan legenda, kepercayaan maupun sejarah. Dan sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.